A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Weton Santet 3 Generasi. Cerita ini ditulis oleh Uwamia. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sementara di tempat lain, Leherian Santoso tengah bermimpi buruk. Saking buruknya, sampai-sampai keringat memenuhi sekujur tubuh. Dalam mimpi tersebut, ia dikejar oleh seekor anjing hitam. Terlalu tua untuk tubuhnya berlari kencang, sehingga anjing itu dengan mudahnya mencabik-cabik lutut Leherian Santoso. Pagi harinya, Leherian terbangun dalam kondisi lumpuh. Apa yang dikhawatirkannya selama ini akhirnya terjadi. Leherian berurai air mata. Orang-orang kepercayaan mulai sibuk mendatangkan dokter juga orang pintar. Nampak Pak Waluyo menemani di sisi. Mulutnya sesekali menghibur. Sementara jauh di dalam hatinya ia merasa puas. Puas pada kinerja Yayu. 2 hari setelahnya, Yayu duduk termangu di depan villa. Cuaca mendung dan angin dingin menusuk tulang. Tidak banyak yang bisa diperbuat. Yayu melihat Nyi Ratni menggenggam boneka jerami. Bagian lutut boneka itu telah habis terkoyak, sengaja dicabik-cabik. Pasak Cagornya mau dibawa kemana? Yayu bertanya datar. Nyi Ratni mendelik. Sudut bibirnya menyunggingkan senyum sinis. Yayu mendesah. Ia khawatir bila Nyi Ratni menguburkan benda itu, yang mana setelahnya akan ada jatuh korban. Kamu pikir mau saya bawa kemana? Nyi Ratni balik bertanya. Ini belum apa-apa. Belum saya cabik-cabik seluruhnya. Yayu terdiam. Ia hanya mengamati gerak-gerik Nyi Ratni yang membawa boneka itu ke dalam villa. Beberapa saat kemudian, Nyi Ratni kembali keluar. Tergesa-gesa ia menyeret kaki, entah pergi kemana. Ketika menjelang maghrib, Yayu menutup semua pintu. Ia berdiri di ruang tengah dan mulai merasa bersalah atas apa yang dilakukannya pada Mira. Menampik pikiran bodoh itu, Yayu memilih menekan saklar satu persatu. Lampu demi lampu menyala, tapi cahayanya tetap saja remang. Yayu lantas menapaki anak-anak tangga menuju lantai 2. Tangannya hendak memutar gagang pintu, tapi pikirannya tertuju ke kamar Nyi Ratni yang berada tak jauh dari kamarnya. Apa yang sebenarnya dilakukan Nyi Ratni di kamar itu? Sering ia mengidungkan syair-syair aneh. Sering pula ia tertawa nyaring. Rasa penasaran menuntun Yayu untuk memeriksa. Ia pun mengendap-endap masuk ke sana. Bau tidak sedap memenuhi kamar Nyi Ratni. Yayu merasa kurang nyaman. Terpaksa ia memeriksa hanya ala kadarnya. Pasak Cagor yang tadi dibawa Nyi Ratni ke dalam villa nampak tergeletak di atas meja. Yayu mendekat. Bagian lutut memang sudah habis dicabik, tapi pada bagian perut baru saja ditancapi 3 jarum pentul. Yayu menggeleng lemah. Ia membaca nama yang tertera di dada boneka itu, Leherian Santoso. Yayu lantas bergeser ke bagian lain yang mencurigakan. Ia menengok ke kolong tempat tidur. Satu rasa penasaran terbayar, yang mana berserakan kertas-kertas raja di kolong itu. Gambar-gambar dan simbol-simbol yang sulit dipahami memenuhi bidang kertas, seperti suatu kombinasi yang membentuk pola tertentu, berupa angka-angka, gambar hewan, tulisan Arab,
huruf kejawen hingga gambar benda seperti perahu, kapak dan tengkorak. Yayu mengambil salah satu kertas yang paling mencolok gambarnya, dilipatnya, lalu dimasukkan ke dalam saku. Dalam hati ia berdecak pada entah kecerdasan atau kegilaan Nyi yang sudah menggambar seunik ini. Yayu bangkit berdiri, berniat keluar dari kamar itu. Namun ia merasa masih ada yang aneh. Ia yakin masih ada sesuatu yang lain di kolong tempat tidur. Yayu kembali berjongkok dan menengok. Di sanalah ia menemukan sebentuk boneka jerami disembunyikan. Karena menggunakan tangan, boneka itu tak bisa diraih. Terpaksa Yayu menjulurkan kakinya ke kolong tempat tidur. Boneka itu berhasil ditarik keluar. Masih bagus, masih belum dicabik-cabik. Namun nama yang tertera di dada boneka membuat Yayu tercekat. Tenggorokannya kering. Yayu tak menyangka Nyi Ratih tengah berkhianat. Ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk nantinya menghabisi seseorang. Yayu lalu mengembalikan boneka itu ke tempat semula. Saat itulah terdengar pintu kamar Nyi Ratih diketuk dari luar. Yayu gelagapan. Terpaksa ia merayap ke kolong tempat tidur, bersembunyi di antara kertas-kertas raja dan boneka jerami. Menit berselang, pintu kamar dibuka. Bau busuk menyusup masuk bersamaan dengan kaki pincang Nyi Ratih yang diseret susah payah. "Kamu itu ngapain di kamar saya, Non?" Nyi Ratih menyapa lembut. Seakan ia sudah tahu Yayu bersembunyi di situ. Yayu meringkuk ketakutan, sebab ia sadar tak pernah Nyi Ratih memanggilnya dengan sebutan Non. Yayu merasakan jantungnya bertalu-talu. Lalu siapa wanita ini yang kini menyerupai Nyi Ratih? Sejenak menimbang, Yayu akhirnya mendongak. Ia terkejut bukan main. Seumur hidup tak akan pernah melupakan apa yang dilihatnya. Nyi Ratih mencabut kepalanya sendiri, meletakkan ke atas pangkuan. Lalu kedua tangannya mulai mencari kutu. Bukan hal mudah bertahan dalam kondisi itu. Yayu sudah tak sanggup lagi. Ia ketiduran di kolong tempat tidur, hingga akhirnya mendengar suara Nyi Ratih memanggil dari depan villa. Yayu menepuk jidat. Ia memang sengaja mengunci semua pintu, dan sekarang Nyi Ratih tak bisa masuk. Lalu siapa sosok Nyi Ratih yang tadinya masuk ke situ? Yayu mendongak untuk melihat sekali lagi. Ia bernapas lega karena sosok itu telah menghilang. Seolah tertelan dalam kamar itu. Tak menunggu lama, Yayu bergegas turun ke lantai 1. Ia terkesiap sesaat setelah membuka pintu. Nyi Ratih berdiri mematung di sana. Satu bola matanya begitu intens menatap Yayu. Dari wajah turun ke leher, hingga terhenti di saku baju Yayu. Yayu hendak meminta maaf. Kemungkinan besar akibat dirinya terlambat membuka pintu. Namun gelagat Nyi Ratih menunjukkan hal yang aneh. Tua bangka itu tahu bahwa Yayu melakukan satu kesalahan fatal. Sangat fatal. Setidaknya belum berdampak untuk saat ini. "Target utama sudah lumpuh, Yuk. Kamu sekarang lagi di bagian dadanya. Biar cepat kelar." Usai Nyi Ratih berkata demikian, terdengar Kaciman berteriak di atap villa. Pada saat itulah Yayu kembali kerasukan. Ia tertawa cekikikan. Rambutnya diremas sembari melangkah cepat menuju bilik kayu. Tawa Yayu semakin menjadi-jadi. Manakala Mira yang menyadari kedatangannya. Nampak ketakutan setengah mati. "Kamu itu bos besar. Kenapa nggak membayar orang pintar? Kenapa nggak membayar orang pintar untuk menjaga keluargamu? Sebentar lagi kamu lengser. Waluyo pasti menang," ucap Yayu pada Mira. "Mati hidup di tangan Tuhan.
Kalau aku mati duluan, bukan berarti kamu hidup abadi. Setiap orang ada waktunya. Mira membalas lirih, seperti tersentil oleh sesuatu yang amat lucu. Tawa Yayu pecah lagi. Ia terbahak-bahak, seolah belum pernah tertawa seumur hidup. Gobloknya orang sedunia diambil sama kamu, Leherian. Hahaha. Tapi segoblok-gobloknya kamu sudah bicara benar. Benar apanya? Mira membalas lagi. Yayu berhenti tertawa. Ia meraih sebuah besi panas yang ujungnya berbentuk angka, menyerupai alat cap yang biasanya ditempelkan ke tubuh ternak. Entah siapa yang sudah memanaskan hingga membara. Yayu hanya cukup menancapkan itu ke dada Mira. Benar, bahwa setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Pergilah ke neraka, karena masamu harus berakhir. Yayu menancapkan besi bara itu ke dada Mira. Teriakan menyayat hati menggemai seisi villa. Mira pingsan sesaat setelahnya. Sementara Yayu yang kerasukan masih saja tertawa. Ia memaki-maki seraya sesekali menyebut nama Leherian Santoso. Mira dan Yayu tak sadar apa yang barusan mereka perdebatkan. Mereka hanyalah alat yang dimanfaatkan demi mencapai tujuan keluarga Waluyo. Aktivitas siksa menyiksa itu terus berlanjut hingga beberapa bulan kemudian. Tentu saja kondisi Mira menjadi cacat total. Bahkan wajahnya kini sulit dikenali. Sementara di kediaman keluarga Santoso, Pak Leherian mengalami stroke parah. Seluruh badannya mati rasa, tak bisa digerakkan. Hanya tinggal menunggu ajal menjemputnya. Pak Waluyo yang adalah orang kepercayaan dalam keluarga Santoso dibuat kewalahan. Ia membutuhkan bantuan seseorang untuk merawat Leherian Santoso. Setidaknya dia harus menunjukkan kebaikan di sisa-sisa waktu bersama Leherian Santoso. Walau acap kali ia nekat meracuni Leherian dengan zat-zat kimia, tapi akal sehatnya menentang. Waluyo butuh bersabar sedikit lagi demi merebut tampuk kekuasaan yang sudah lama ia idam-idamkan. Sore itu, seperti biasa, suasana di sekitar villa nampak lengang. Mendung menyelimuti dan rintik kecil terus berjatuhan. Tak pernah orang berlalu lalang di sana, sebab sangat jauh dari pemukiman, alias berada di kawasan jarang penduduk. Mobil Alphard hitam meraung-raung di sebuah tanjakan dan licin. Butuh waktu sekitar 30 menit untuk akhirnya berhasil melewati. Mobil itu memasuki halaman villa. Klakson dibunyikan dan pintu membuka otomatis. Nampak Pak Waluyo turun dari mobil dengan berpakaian serba hitam. Ia menyambangi pintu villa, mengetuk-ketuk sebentar, lalu terlihat Nyi Ratni membuka pintu. Keduanya pun mengobrol di beranda. Inti dari obrolan mereka yaitu Pak Waluyo akan menempatkan Yayu di rumah keluarga Santoso. Awalnya Nyi Ratni tak setuju. Ia tak sanggup seorang diri mengurus Mira. Namun di sisi lain, keduanya sadar bahwa Leherian Santoso memang sulit meninggal oleh santet. Walau sudah sekarat, nyawanya sukar melayang. Bahkan diprediksi bisa bertahun-tahun bertahan dalam kondisi menderita sedemikian rupa. Pak Waluyo rupanya tak bisa menunggu selama itu. Ia membutuhkan bantuan Yayu. Entah sebagai apa, semuanya sudah diatur rapi. Malam itu juga Yayu ikut bersama Pak Waluyo. Nyi Ratni tak berpesan apa-apa, kecuali tatapannya yang terus mengarah ke saku baju Yayu. Itu adalah sebuah peringatan. Namun Yayu yang sementara tergesa-gesa sama sekali tak berpikir sejauh itu. Mobil melaju cepat.
bahkan terkesan terburu-buru. Yayu lalu teringat ucapan Laras bahwa keluarga Waluyo tak ingin mereka hafal arah jalan. Dengan kata lain, keberadaan villa itu sangatlah dirahasiakan. Di tengah perjalanan, Kajiman beberapa kali menempel di kaca mobil. Tapi Yayu tak begitu memperdulikannya. Perempuan itu sibuk dengan pikirannya sendiri. Ia sadar semua ini sudah melenceng dari kesepakatan awal. Meski demikian, Yayu tak berani mengajukan protes pada Pak Waluyo. Setibanya di rumah megah keluarga Waluyo, Yayu disuruh mandi penuh. Selama menjadi eksekutor, mandi adalah hal yang amat dilarang. Sundari yang dimintai membantu Yayu terang-terangan menunjukkan ekspresi mual. Ia membawakan pakaian kotor milik Yayu ke ruang laundry. Siang harinya saat menghidangkan makanan untuk Yayu, Sundari berbicara datar. "Baumu itu loh, mirip sama bau badan biungku." "Biungmu?" ulang Yayu. Setelahnya barulah Yayu teringat akan kemiripan wajah Sundari dan Nyi Ratni. "Biungku orang pintar. Beliau jarang mandi, juga berbau kemenyan." Ia mulai menata makanan dan mempersilahkan Yayu makan. Saat itulah Yayu merasakan hawa dingin yang berasal dari sukma Sundari. Yayu tak berkomentar. Ia mulai menikmati makanan. Tak lama kemudian, terdengar Bu Agni, istri Pak Waluyo, memanggil Sundari. Perempuan itu pun berlalu pergi. Keesokan harinya, Petrus mengantarkan Yayu ke kediaman keluarga Santoso. Rumah itu sangat megah, berada di kawasan perumahan mewah, yang jauh lebih mewah dari milik Waluyo. Walau demikian, Yayu tidak berdecak kagum, sebab perasaannya kini campur aduk. Jujur saja, Yayu tak tahu caranya bersikap munafik. Demi menjalankan misi Waluyo, di depan keluarga Santoso ia harus bermuka dua. Tentu bukanlah perkara mudah, sekalipun dilakukan oleh badan intelijen. Petrus melapor ke bagian security, lalu dengan ditemani salah satu pelayan, Yayu diantarkan langsung ke kamar Leherian Santoso. Efek dari stroke parah, Leherian tak jelas berbicara. Rahangnya geser dan mulut terlihat bengkok. Namun Yayu paham apa yang dikatakannya. Leherian menjelaskan bahwa keluarganya terkena musibah dan semua pembantu rumah tangga kabur akibat trauma, sebab banyak hal tak masuk akal terjadi di rumah itu. Walau dengan keadaan sakit, Yayu merasakan aura wibawa yang kental dari seorang Leherian Santoso. Di titik itulah Yayu mengerti alasan dibalik Leherian yang sulit meninggal. Bukan saja karena beliau adalah garis pertama dalam keluarganya, namun sosok gaib yang mengikutinya tak bisa dipandang remeh. Leherian Santoso memiliki badan kodam penjaga yang tangguh. Kodam itu berupa macan putih. Ia telah menemani Leherian sejak bayi. Namun demikian, Leherian tak begitu percaya tentang kodam. Dia hanya percaya kesuksesan yang diraih adalah buah kerja keras juga kedisiplinan. Padahal sosok itulah yang telah bekerja di balik layar. Mulai dari mementalkan sihir yang dikirim musuh, membersihkan jalan yang dilalui Leherian, sampai melunakkan hati para mitra bisnis. Bahkan sampai detik ini, sosok macan putih itu terus mengaum di sisi Leherian. Tentu saja, ia tak menyukai kehadiran Yayu. Yayu pun mengangguk paham. Inilah alasan mengapa Waluyo nekat memelihara Ingon Kaciman. Sebab hanya jin berjenis Kaciman yang mampu menembus pertahanan gaib Santoso. Juga mengapa Waluyo merekrut Prempton Sabtu Kliwon dan Rabu Pahing. Ternyata ia menjalankan santet 3 generasi. Hanya melalui santet 3 generasi, garis keturunan Santoso bisa dihabiskan. Artinya, nyawa harus dibayar nyawa.
Waluyo rela mempertaruhkan nyawa orang lain demi merenggut satu persatu nyawa keluarga Santoso. Belum ada setengah hari, Yayu sudah merasakan kuatnya energi mistis hampir di seluruh bagian. Ternyata rumah korban santet jauh lebih horor daripada rumah dukun atau penyantet. Itu karena Pak Waluyo menempatkan banyak iblis di rumah Santoso. Atmosfer menjadi panas dan pengap sekalipun memakai pendingin ruangan. Yayu berdecak melihat tumpukan AC rusak yang hendak dibuang. Agar tak menimbulkan kecurigaan, Yayu segera bekerja. Ia mulai membersihkan kamar demi kamar. Bulu kuduknya berdiri, tapi Yayu berupaya fokus. Tidak heran bila semua ART kabur. Sungguh tidak mudah membersihkan kamar-kamar orang yang sudah meninggal, apalagi meninggal dengan cara tak wajar. Yayu berdiri di ujung tangga. Ia menatap penampakan kamar paling sudut, tepat di lantai 3. Menurut kepala pelayan, kamar itu milik Bu Santoso yang meninggal gantung diri di tahun lalu. Yayu menggigit bibir. Telapak kakinya serasa berat untuk menuju ke sana. Selain tak ada siapa-siapa di area itu, membuat rasa paniknya makin menjadi-jadi. Namun makin diperhatikan, makin terasa kehadiran sesuatu yang seolah memanggil Yayu untuk mendekat. Yayu mendesah panjang. Tangannya diberanikan memutar sandal pintu. Selanjutnya, ia menyematkan chip ke kotak saklar, dan seketika kamar itu terang benderang. AC menyala dan gorden membuka otomatis. Amatlah mewah untuk gadis dusun sekelas Yayu. Tak ingin berpikir macam-macam, Yayu langsung menghidupkan vakum cleaner. Ia mendekati ranjang dan mulai menyedot debu di atasnya. Walau dari jauh terlihat bersih, nyatanya banyak debu menumpuk di kamar itu. Yayu terpaksa memaksimalkan daya vakum cleaner. Setelah semuanya beres, Yayu hendak mencabut chip saklar. Namun ia teringat akan meja rias yang tadinya lupa dibersihkan. Yayu kembali ke meja tersebut. Saat itulah ia tersentak kaget, sebab sudah duduk seorang wanita dengan posisi membelakangi Yayu. Ia memakai dress putih lusuh dengan rambut tergerai berantakan. Yayu bergidik ngeri melihatnya. Tentu bukanlah manusia. Bisa jadi arwah Bu Santoso yang masih bergentayangan, seperti yang mereka ceritakan. Yayu hendak melangkah mundur, tapi pergelangan kakinya dicengkeram kuat oleh sesuatu yang tak kasat mata. "Kamu itu tega sekali, Yayu. Padahal sudah saya peringatkan." Wanita itu berucap lembut, sangat lembut. Siapapun yang mendengarnya pasti merinding. Sepasang mata Yayu membelalak. Baru ia sadar bahwa wanita inilah yang selalu mengusiknya saat menjalani ritual dulu. "Tinggalkan rumah ini, yuk. Walau nanti kamu berhasil membunuh suamiku Leherian, belum tentu Waluyo membiarkanmu tetap hidup. Waluyo itu licik. Mana mau rahasianya bocor, kamu akan dibunuh, yuk. Jasadmu akan dikubur di depan gubuk dalam hutan itu. Kamu ingatkan?" Yayu tercekat di tempatnya berdiri. Yang dikatakan wanita ini bisa jadi benar adanya. Sebab seingat Yayu, ada puluhan makam berserakan di depan gubuk itu, yang mana tiap patok kuburannya ditutupi kain hitam. Yayu membuka mulut untuk menjawab, akan tetapi suaranya tak bisa keluar. Ia hanya termangu, menelan tiap ucapan wanita itu. "Lara sama Vira, jangan kamu pikir mereka masih hidup. Mereka tidak diantarkan ke kampung halaman, tapi dibawa ke suatu tempat untuk dibunuh. Dibunuh, yuk."
Yayu gemetar bukan kepalang. Jika benar apa yang dikatakan oleh wanita ini, artinya Yayu sudah terperangkap sejak awal. Dan apa yang bisa diperbuat saat ini? Maju kemana? Mundur pun kemana? Perasaan tak karuan membuat Yayu menoleh ke arah cermin rias, di mana wajah si wanita terpantul. Saat itulah kedua lutut Yayu goyah. Kepalanya mendadak pusing. Kemudian ia roboh ke lantai. Penampakan wajah si wanita amatlah mengerikan. Penuh luka sayatan silet. Garis-garis luka itu dibuatnya sehari sebelum gantung diri. Tak seorang pun tahu kalau Yayu pingsan di kamar mendiang Bu Santoso. Mereka bahkan tak mencarinya sampai esok hari. Yayu terbangun dengan pandangan mata berkunang-kunang. Yang pertama ia lakukan adalah menatap meja rias. Tak ada siapa-siapa duduk di situ. Lalu dengan ketakutan, Yayu berhambur keluar kamar. 2 minggu kemudian, rapat besar dilangsungkan di kediaman Santoso. Rapat mengenai pembagian proyek berskala nasional. The Santoso adalah satu-satunya badan usaha milik swasta yang dipercayakan pemerintah dalam hal mengenai proyek besar di negeri ini. Jadi, selain BUMS milik keluarga Santoso, masih ada CV-CV kecil lainnya yang senantiasa menjilat demi mendapat jatah proyek tahunan, termasuk CV milik Waluyo. Waluyo lebih unggul 10 langkah dari rekan lainnya, sebab dia sangat pintar mencuri hati keluarga Santoso, sehingga relasi mereka terjalin erat. Yayu ketar-ketir manakala melihat kedatangan Pak Waluyo. Pria berkepala 5 itu sibuk bercengkrama dengan tamu, dan sesekali terlihat mendampingi Leherian Santoso yang duduk di kursi roda. Yayu berusaha menghindar. Setelah apa yang dikatakan arwah Bu Santoso tempo hari, Yayu kini merasa dirinya terancam. Ia tak menyangka sosok berwibawa sekelas Pak Waluyo ternyata adalah pembunuh berdarah dingin. Meski demikian, Yayu terkadang ragu, apakah arwah bisa berkata benar atau hanya menyesatkan. Yayu mencuri pendengaran kala rapat itu berlangsung. Salah satu yang dibahas yaitu habisnya seluruh keturunan Santoso. Banyak pihak menyampaikan bela sungkawa. Di kesempatan itu juga, Leherian Santoso membocorkan wasiatnya, bahwa jika nanti ia meninggal, BUMS miliknya akan diwariskan kepada seseorang. Seseorang siapa? Semua yang hadir dibuat saling bertatapan. Pak Waluyo tersenyum bangga. Banyak pasang mata tertuju padanya. Namun, hanya Yayu yang tahu siapa si pewaris yang dimaksudkan Pak Leherian Santoso. Yayu sudah melihat semuanya saat ia menjalani ritual dulu. Manakala rapat itu berakhir, Pak Waluyo terlihat hilir mudik. Ia mencari seseorang dan itu adalah Yayu. Yayu bersembunyi di balik toilet. Ia berharap Pak Waluyo sudah pulang dan melupakannya. Namun tanpa sepengetahuan Yayu, Pak Waluyo sudah menunggunya di luar pintu. Ketika Yayu keluar, ia terkejut bukan main. Berbanding berbalik dengan Pak Waluyo yang bersikap dingin. Semuanya tinggal menunggu waktu. Jangan sampai kamu berubah pikiran. Pak Waluyo menatap tajam. Ia memberi peringatan keras pada Yayu. Lalu sebuah kresek hitam ia sodorkan. Yayu meraihnya sembari menunduk pergi. Di suatu malam, dinding kamar Leherian mendadak dipenuhi cicak. Cicak-cicak itu saling berkejaran dan mengeluarkan suara-suara berdecak. Si bos besar diserang kantuk parah. Kelopak matanya sulit berkompromi. Ia tertidur tanpa seorang pun pelayan menjaganya. Sementara di kamar pembantu, Yayu menarik keluar kresek hitam di balik kasur. Untuk beberapa saat, ia masih ragu membuka kresek itu. Beberapa hal harus dipertimbangkan, termasuk nyawa sendiri.
Yayu pun membuka ikatan kresek. Di dalamnya, pasak Cagor berukuran kecil sudah tercabik seluruh tubuh. Yayu terkejut, hampir saja membuangnya dari genggaman. Benda lainnya yakni 7 jarum pentul. Dengan jari gemetar, Yayu menusuk satu persatu jarum pentul ke seantero tubuh pasak Cagor. Aksi berikut yang tak kalah mendebarkan. Yayu mengendap masuk ke kamar Leherian Santoso. Ia memakai daster putih dan penutup kepala hitam. Sudah setengah mati ia menahan gugup. Sialnya pintu kamar Leherian dijagai seorang security. Yayu mungkin tertangkap basah, tapi untunglah ia telah menyamar. Juga tak disangka, Kajiman datang menolong. Kajiman merasuki tubuh si security. Ia membuka pintu dan mempersilahkan masuk. Yayu bernapas lega pada perilaku Kajiman yang serba tiba-tiba. Melihat si bos besar tidur pulas, Yayu tak menyiakan kesempatan. Dimasukkan pasak Cagor ke dalam lemari pakaian milik Leherian. Kodam penjaga Leherian mengaum penuh amarah. Adu energi gaib pun terjadi. Kajiman bertarung maksimal dan Yayu meminta. Dan Yayu diminta meninggalkan kamar itu secepatnya. Keesokan harinya, si security ditemukan meninggal di lantai kamar Leherian Santoso. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.